untuk memasok daya yang pada komunitas tertentu gitu. Nah, itu tadi gambarannya, dan ini sebenarnya penjelasan panjangnya. Apa sih term dari on-grid dan off-grid? Jadi ini menentukan bagaimana sebuah listrik tadi itu bisa disampaikan ke permintaannya. Dan secara teknik, ini untuk renewable energy yang komersial, yang sudah dalam skala besar, seperti itu. Semakin besar megawatt yang bisa dihasilkan dari sebuah renewable energy, dan semakin untunglah gitu kan penyedia daya ini untuk bisa menggunakan daya yang dibangkitkan. Namun kebanyakan untuk renewable energy yang skala besar itu dia aplikasinya itu tidak gimana ya, digunakan secara private gitu. Hanya perusahaan tertentu mempunyai misalnya pembangkit listrik tenaga air ataupun tenaga gas uap gitu kan ya. Dan dia itu skalanya besar tapi hanya digunakan untuk pelanggan yang industri besar. Contohnya tambang, contohnya lagi manufacturing plant ataupun agribusiness. Yang itu tadi yang misalnya kayak yang misalnya di Thailand itu ada perusahaan sosis ataupun perusahaan produk-produk peternakan, dia memiliki renewable energy plant, tapi digunakan untuk membantu produksi dia, dan sisanya baru dikirimkan ke grid, seperti itu. Salah satu contohnya lagi, selain yang tadi peternakan, kalau peternakan kan dia pakai biomass ya. Nah ini selain biomass bisa juga PLTA, bisa juga pembangkit listrik tenaga panas bumi, seperti itu. Dan untuk skala yang komersial ini, dia diharapkan bisa besar kapasitas produksinya. Jadi bisa jadi dia harus di atas 1 megawatt. Agar apa? Agar ekonomis dalam pengoperasiannya gitu. Jadi daya dibangkitkan yang cukup besar untuk mendapatkan profit bila dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan saat produksi. Kalau hydroelectric, maksudnya yang PLTA, biomass, geothermal kan prinsipnya mirip dengan pembangkit konvensional yang pakai fossil fuel. Dia harus membuat infrastruktur dulu sebelumnya. Mungkin membangun dam, mungkin membeli generator yang skala besar, seperti itu. Membangun boiler, terus ada proses ketika dia sudah dibangun, terus ada proses commissioning, itu kan perlu waktu juga dan perlu biaya gitu. Sehingga untuk komersial renewable energy plant sebaiknya memang skalanya besar agar bisa mendapatkan profit dan ekonomis, seperti itu. Tapi apakah bisa solar dan wind power itu juga dikomersialkan? Jawabannya bisa, karena dia juga punya fungsi-fungsi untuk bisa grid connected. Sekarang, bagaimana dengan off-grid application? Aplikasi ketika renewable energy itu off-grid ataupun tersebar gitu kan pembangkitannya. Dia biasanya hanya digunakan untuk menyuplai sebuah beban. Jadi remote. Jadi dia tidak terkoneksi dengan grid, dia hanya mungkin kita punya rumah kita jauh dari infrastruktur distribusinya PLN, tapi kita perlu listrik gitu. Ya udah kita pasang saja PV gitu kan. Dan itu hanya bisa digunakan tapi untuk dalam rumah kita aja, karena kita juga memang karena rumahnya baru dan terpencil gitu dan tidak terkoneksi dengan grid, sehingga itulah aplikasi dari off-grid renewable energy plant. Nah, di sini aplikasi dari off-grid gitu, ketika renewable energy itu diaplikasikan secara off-grid, ya itu biasanya tersentral mungkin hanya untuk area tertentu, mungkin sebuah desa ataupun ya tadi sebuah rumah gitu ya. Atau bisa juga loh off grid itu juga misalnya nanti kalau ternyata
electrical vehicle-nya sudah banyak digunakan di Indonesia, kita kan perlu kayak pom bensinnya gitu kan ya, pom bensinnya untuk kayak charging station. Nah, bisa juga pengaplikasian dari skala kecilnya misalnya PV itu digunakan hanya untuk men-charge si charging station tadi, seperti itu. Bagaimana dengan mini grid? Nah, mini grid ini sebenarnya ya bagian dari off grid tadi, di mana dia hanya digunakan untuk komunitas tertentu, mungkin desa, ataupun rumah, seperti itu ya, tapi dia tidak terhubung dengan jaringan PLN. Nah, tapi kalau untuk mini grid, karena yang dibutuhkan juga bukan cuma mereka menghasilkan daya, terus digunakan gitu, tidak, tapi kadang karena mini grid ini untuk komunitas yang skalanya lebih besar daripada yang cuma off grid tadi, dia perlu komponen tambahan, yaitu untuk menyimpan energi yang dihasilkan, karena kadang kan ya tadi misalnya wind ataupun PV hanya ada pada kondisi-kondisi tertentu, wind cuma ada malam, PV cuma ada siang, tapi listriknya dibutuhkan untuk 24 jam, sehingga harus diberikan tambahan storage system, mungkin baterai, ataupun mungkin dummy load, gitu. Ini sebuah tabel yang merepresentasikan tentang pengaplikasian renewable energy secara on-grid. Dan pada dasarnya ini hydro, wind, PV, panas bumi, biomas, solar, semua bisa digunakan on-grid. Untuk apa saja gitu ya aplikasinya. Dengan on-grid karena tadi asumsinya adalah harus skala besar kan ya, karena untuk bisa ekonomis dan untuk bisa efisien dan menutupi biaya pembangkitannya gitu, biaya yang dibutuhkan saat instalasi awal. Karena skalanya besar, tentu renewable energy plant-nya bisa menyediakan daya yang besar, istilahnya bulk power. Dan dia, karena skalanya besar tadi, bisa untuk membantu jaringan. Karena goal-nya adalah bisa menyuplai beban dasar, seperti itu. Kalau skalanya besar ya. Dan dia juga bisa digunakan untuk demand side management, di mana demand side management ini misalnya dari segi beban itu, sekarang itu kontrol bukan hanya, maksudnya dalam pengoperasian sistem tenaga listrik, kalau dulu kan beban itu tidak bisa apa-apa ya, dia hanya minta aja gitu energinya dari si pembangkit. Tapi sekarang kondisinya berbeda. Si customer itu sekarang bukan cuma customer, bukan cuma consumer, mengkonsumsi daya listrik. Dia juga bisa berperan sebagai prosumer. What is prosumer? Prosumer ya gabungan antara produser dengan consumer. Di mana bila customer ini nih punya misalnya mini hidro, ataupun punya PV, ataupun mungkin turbin skala kecil gitu ya, turbin angin, dia bisa menghasilkan listrik. Dan dengan kondisi on-grid itu, sekarang kan juga PLN sudah mulai ya, mengaplikasikan sistem transfer yang pelanggan juga bisa ngirim listrik ke PLN. Tapi hanya nanti dihitung totalnya dalam 1 bulan, berapa yang dikirim ke PLN, berapa pemakaian dia nanti di summation, di total gitu kan. Nah, ini jadi salah satu peranan dari dari renewable energy plant. Si beban sekarang bisa berperan sebagai prosumer, gabungan antara konsumer daya listrik dan pemroduksi daya listrik. Lainnya apa? Dengan adanya renewable energy plant, kita bisa memiliki beberapa pembangkit yang tersebar. Jadi kita lebih bisa jangkauan luas gitu. Karena tidak harus bergantung dengan PLN sebenarnya kan. Dan bisa juga ini buat cogeneration, dan ini untuk pembangkit yang geothermal, biomass, sama solar thermal. Next adalah ini.
ketika plant itu skalanya besar, skalanya komersial. Jadi dia bisa menggenerate energi listrik dalam skala besar kan ya. Nah, di sini bahasanya ini adalah karena dia nantinya skala besar dan harus disambungkan ke dalam power system yang keseluruhan, tentu harus ada infrastruktur tambahan. Apa itu? Bisa jadi harus ada power station. Power station apa? Ya, trafo. Atau yang ada di kayak gardu distribusi juga sebenarnya gitu kan. Karena kita harus mengkondisikan bagaimana si energi yang udah dihasilkan oleh renewable energy plant ini bisa terhubung dengan grid. Maka dia butuh ada tambahan infrastruktur seperti itu. Tapi kalau yang di distributed generation di sini, karena dia aslinya bisa bekerja secara remote, maka dari segi infrastrukturnya itu dia tidak perlu tambahan biaya. Jadi pengaplikasian renewable energy secara distributed bila dibandingkan dengan secara on-grid adalah yang distributed generation ini lebih hemat dari segi tidak adanya biaya transmisi. Yang di sebelah sini ya. Seperti itu. Yang ini. Nah, terus kalau kita lihat lagi, ternyata biomass sama geothermal itu kan skalanya harus besar dan dia sistem teknologi yang digunakan itu mirip sama pembangkit listrik konvensional kan ya. Tapi bila berbahan bakar biomass ataupun panas bumi, ya itu cocok bisa disebut dengan well suited to regeneration. Dia siklusnya itu closed loop. Sebenarnya masih lebih baik daripada fossil fuel karena ada siklus tertutup. Misalnya yang di tenaga listrik hasil dari panas bumi, kita tahu itu bergantung pada sumber produksinya kan, dan air dari panas buminya itu ditangkap oleh si sumur produksi panasnya menjadi uap juga, uapnya digunakan terus lewat heat exchanger, tapi habis itu air produksinya ya kembali lagi ke dalam sumur tersebut gitu. Jadi sebenarnya sangat-sangat tingkat regenerasinya ini sangat cepat. Bagaimana dengan biomass? Kalau biomass, tingkat regenerasinya itu tergantung dari seberapa lama kita harus menanam yang namanya tumbuh-tumbuhannya tadi yang digunakan sebagai bahan bakarnya gitu kan. Jadi kalau di regenerasinya yang PLTP itu lebih flawless daripada yang biomass. Karena kalau yang geothermal tinggal di air dipompa ibaratnya ya, panasnya itu dipompa ke atas, otomatis langsung cepet aja gitu siklusnya. Habis kelar dia lewat heat exchanger, ya udah kembali lagi dia ke sumber produksi. Berbeda dengan biomass. Tumbuh-tumbuhannya udah punya nih, diproses. Tapi habis proses apa yang harus dilakukan? Ada sisanya kan, sisa hasil produksinya itu. Produksi listrik itu ada sisanya kan, biomass, entah itu tadi pupuknya udah kering, ataupun misalnya kalau tumbuh-tumbuhan bagasnya udah dipakai, akhirnya harus ada sisanya yang residunya kering-keringan tumbuh-tumbuhan juga. Dan regenerasinya adalah ketika proses menanam kembali si tumbuhan ini gitu. Jadi waktu tanam sebuah tumbuhan itu yang digunakan sebagai sumber energinya pembangkit listrik tenaga biomass mempengaruhi tingkat regenerasi dari plant biomass tersebut. Ada yang dalam pengaplikasiannya dia butuh 3 bulan, 6 bulan, ataupun sebulan untuk menanam kembalinya itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau ini adalah tabel yang merepresentasikan sebuah penggunaan off-grid. Dari keenam renewable energy yang udah komersial ini, aplikasinya bisa jadi dia mini grid untuk desa-desa, pulau-pulau, ataupun industri tadi, militer, turis, bisa untuk individual house, rumah-rumah kita sendiri gitu,
bisa buat water pumping, water treatment. Terus ini sebenarnya kayak bagus ya kalau diaplikasikan bisa jadi pengabdian masyarakat nggak? Pengabdian masyarakat ya kan ya. Bisa buat nih unattended load, terus bisa buat pemanasan air, ataupun proses tambahan pemanasan, cogeneration. Terus karakteristik pentingnya ketika kita menggunakan aplikasi renewable energy ini, kita harus perhatikan dalam instalasinya, seperti yang sudah kalian kerjakan di tugas kalian ya, bahwa ternyata kalau aplikasi dari mikrohidro itu kita harus perhatikan ada tinggi headnya berapa, gitu kan. Bagaimana pemasangannya sebenarnya harus memenuhi ketinggian berapa gitu. Untuk wind juga ternyata tergantung dari aksis si turbin anginnya. Untuk solar ternyata harus ada aplikasi kombinasi panelnya, berapa yang di seri atau berapa yang di paralel. Terus untuk geothermal ternyata banyak teknologinya. Beberapa ini ada flash, ada dry steam yang gitu kan. Terus kalau bioenergy, yang biomass, ternyata juga banyak teknologinya gitu. Mau pakai combustion, fermentation, atau gasifikasi, seperti itu. Dan statusnya 6 ini nih sudah komersial. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kapasitasnya. Dan kapasitas itu berbeda-beda di pengaplikasian 6 ini, di mana kalau geothermal sama bioenergy sih kebanyakan sudah mirip sama yang konvensional gitu ya. Dia bisa untuk memenuhi beban dasar. Tapi untuk solar, untuk wind ini, kalau small hydro juga tergantung, karena small hydro ini aplikasinya di pinggir-pinggir sungai gitu kan, kadang kalau musim kering sungainya juga ikut kering kan, akhirnya jadi daya yang diproduksi juga tidak besar seperti itu. Tapi untuk wind dan solar, walaupun kita sudah memasang dia dengan kapasitas tertentu gitu, tapi karena juga ketersediaan angin ataupun sinar matahari itu juga tidak tentu, maka kapasitasnya dari pemasangan itu tuh hanya 20-40% dari kapasitas yang kita desain di awal. Dan untuk solar ini hanya di kisaran 25% jika si solar ini pakai thermal storage. Thermal storage buat solar ini apa? Itu loh, kalau kita punya tangki di atas rumah. Nah, thermal storage itu sebenarnya ketika PV digabungkan dengan sebuah tangki, dan kan PV kalau pas dayanya nggak dipakai, dia tetap menghasilkan kan. Nah, menghasilkannya ini nih, listriknya digunakan untuk memanaskan air di tangki. Jadi thermal storage itu bisa jadi dengan begitu caranya. Atau yang 40-60% ini intermediate,